Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 5? Pasti semangat dong ya. Harus semangat ya anak ya, meskipun kalian masih belajar dari rumah ya. Oke, sebelum kita bahas pembelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tema 1 subtema 2, manusia dan lingkungan. Nah, sebelum kita bahas isi dari tema tersebut, kalian masih ingat anak-anakku tentang pembelajaran minggu kemarin? Ya, pasti ingat ya, tentang macam-macam rangka manusia. Ada berapa nak? Betul sekali, ada 3 macam, yaitu rangka bagian kepala, rangka bagian badan, dan rangka anggota gerak. Nah, sekarang hari ini kita bahas tentang mengenal otot pada manusia. Yang kedua, sendi pada tulang dan gerakannya. Nah, kalian perhatikan ya, rangka tubuh manusia itu dibungkus oleh otot. Dengan adanya otot, maka tubuh kita itu bisa bergerak ya. Kayak kemarin berarti otot itu termasuk anggota atau gerak aktif ya nak ya. Selanjutnya, otak kita merupakan jaringan elastis di dalam tubuh ya, yang bekerja dengan cara kontraksi itu bergerak dan relaksasi sehingga terjadi pergerakan. Nah, oleh karena itu otot dikatakan sebagai alat gerak aktif ya. Selanjutnya di sini ada macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot lurik ya. Kita bahas satu persatu. Perhatikan ya nak ya. Yang pertama otot polos. Nah, seperti itu gambarnya. Apa sih nak otot polos itu? Ada yang tahu? Kita bahas hari ini ya. Otot polos itu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan dipengaruhi oleh saraf otonom. Ya. Bu Guru ulangi kembali, otot polos yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh saraf otonom. Ciri-cirinya, yang pertama, sel otot polos berbentuk gelendong ya, dengan kedua ujungnya meruncing. Ciri kedua, berfungsi untuk mengalirkan darah. Ciri ketiga, terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Ciri selanjutnya, terdapat satu inti sel yang terletak di tengah ya. Ciri selanjutnya, kontraksinya lambat ya, teratur dan tidak cepat lelah. Itu otot polos. Ciri yang terakhir, tidak diperintahkan oleh otot. Tidak diperintahkan oleh otak ya. Itu tadi ciri-ciri otot polos. Selanjutnya yang kedua, otot lurik. Apa itu otot lurik? Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan dan bentuknya silindris seperti tabung bergaris gelap terang. Bu Guru ulangi kembali, otot lurik itu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan
dan bentuknya silindris seperti tabung bergaris gelap terang. Ciri-cirinya yang pertama, melekat pada rangka otot. Ya. Yang kedua, bekerja secara sadar, cepat, dan mudah lelah. Ciri yang ketiga, terdapat pada inti sel yang terletak di tepi. Ya. Itu tadi ciri otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Apa itu otot jantung? Otot yang bekerja terus-menerus berfungsi untuk memompa darah. Perpaduannya dengan otot lurik dan otot polos. Itu. Bu Guru ulangi kembali, otot jantung itu otot yang bekerja terus-menerus berfungsi memompa darah. Perpaduannya dari otot lurik dan otot polos. Ciri-cirinya yang pertama, berbentuk silindris dan bercabang. Yang kedua, terletak pada dinding jantung. Ciri ketiga, terletak pada satu sel di tengah. Ciri yang keempat, bekerja tanpa kesadaran dan pergerakannya sedang. Tapi kalau kita berlari, nah itu pergerakannya sudah berbeda, lebih cepat ya. Ciri selanjutnya, bekerja terus-menerus. Kenapa nak? Karena kalau tidak bekerja terus-menerus berarti manusia itu sudah meninggal ya. Ciri yang terakhir, tidak dipengaruhi otak, tetapi dipengaruhi oleh persendian oksigen yang cukup. Itu ciri-ciri otot jantung. Paham ya nak? Oke, kita lanjut. Kita akan bahas sendi sekarang ya. Apa itu sendi nak? Ada yang tahu? Pasti sudah ada yang tahu ya. Sendi itu adalah merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan tubuh dapat digerakkan. Bu Guru ulangi kembali, sendi merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan tubuh itu dapat bergerak. Itu adalah sendi. Dan sendi di sini ada 5 macam. Ada yang tahu apa saja? Ya, kita simak ya baik-baik ya. Yang pertama itu adalah sendi putar, dan yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi engsel, keempat sendi pelana, dan yang kelima sendi geser. Nah, ada 5 macam sendi. Bu Guru ulangi kembali. Yang pertama sendi putar, kedua sendi peluru, yang ketiga sendi engsel, yang keempat sendi pelana, dan kelima sendi geser. Nah, ini kita kupas satu persatu. Sendi putar dan sendi-sendi lainnya dan pergerakannya ya. Kalian perhatikan sendi putar. Sendi putar itu pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Apa nak? Bu Guru ulangi ya. Sendi putar itu pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Cara pergerakannya itu bisa digerakkan memutar ya. Itu sendi putar. Yang kedua, sendi peluru. Apa itu? Pertemuan tulang bola dan tulang mangkuk ya. Bu Guru ulangi kembali. Sendi peluru itu pertemuan antara tulang bola dan tulang mangkuk ya. Caranya bergeraknya itu ke semua arah ya. Itu dibantu atau digerakkan oleh tulang belikat dan tulang lengan atas
Kemarin kita sudah bahas itu di bagian rangka anggota gerak bagian atas ya. Selanjutnya yang ketiga, sendi engsel. Apa itu sendi engsel? Pertemuan tulang lengan atas dan tulang lengan hasta. Ya, Bu Guru ulangi kembali, tulang engsel yaitu pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Cara digerakkannya ke satu arah saja. Ya, cara gerakannya digerakkan ke satu arah saja. Kalian pasti bisa menggerakkan, mencontohkan. Ya, jadi ini namanya sendi engsel. Kelihatan nak? Kelihatan ya. Yang keempat itu ada sendi pelana, yaitu pertemuan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Ya, ini telapak tangannya, ini tulang ibu jarinya. Ya, di sini. Itu sendi pelana. Digerakkannya dua arah saja. Gini sama ke kanan dan ke kiri. Ke belakang ke depan juga bisa ya. Berarti pokoknya sendi ini tuh dapat digerakkan ke dua arah. Ya. Yang kelima, yang terakhir, sendi geser. Yaitu terdapat tulang-tulang pergelangan kaki. Jadi di telapak kaki bagian atas itu ya nak ya. Cara geraknya hanya dapat menggeser saja. Ya, cara menggeraknya hanya menggeser saja. Boleh kalian praktekkan sendiri nanti di rumah, dari mulai sendi putar sampai sendi geser. Oke, kita lanjut ke fungsi otot manusia. Yang pertama, menunjang pergerakan. Kenapa nak menunjang pergerakan? Karena fungsi utama otot itu adalah untuk membantu seseorang untuk bergerak. Ya. Yang kedua, fungsinya menjaga stabilitas tubuh. Ya, seperti otot perut, panggul dan punggung. Itu ya. Yang ketiga, fungsinya menjaga postur tubuh agar tubuh kita tegap. Ya. Yang keempat, fungsinya yaitu menunjang sirkulasi darah. Kenapa? Itu bisa mengalirkan atau aliran darah. Nanti kita lanjut, kita bahas di mapel selanjutnya ya. Fungsi selanjutnya yaitu membantu sistem pencernaan. Karena apa? Itu bisa mengolah makanan kita sehari-hari. Fungsi yang terakhir yaitu melindungi organ. Organ apa? Yang bagian dalam ya nak ya. Seperti paru-paru, hati, jantung, ginjal dan lain-lain. Nah, itu tadi fungsi otot manusia. Tugas kalian selanjutnya, tugas di rumah, yang pertama, kalian sebutkan macam-macam otot manusia. Yang kedua, apa pengertian dari sendi? Yang ketiga, kalian sebutkan macam-macam sendi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sendi engsel tadi? Ya. Yang kelima, sebutkan 3 ciri-ciri otot jantung. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan otot polos tadi ya? Yang ketujuh, kalian sebutkan 3 ciri-cirinya otot lurik. Yang kedelapan, kalian sebutkan fungsi-fungsi otot pada manusia tadi ya. Yang kesembilan,
apa yang dimaksud dengan sendi pelana, dan yang terakhir tugas kalian bagaimana cara pergerakan sendi geser dan sendi putar. Nah, itu tugas kalian kerjakan di buku tugas masing-masing ya. Sekian penjelasan dari Bu Guru, mudah-mudahan anak-anakku semuanya memahaminya dan bisa mengerjakan tugasnya masing-masing. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru berpesan, kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa sholat 5 waktunya dan istiqomah sholat duhanya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.